dapat nikmat kebaikan, bisa berkumpul di tempat yang baik, di acara yang baik, bersama orang-orang yang baik. Agenda kita sore hari ini adalah talkshow parenting, keayahan sebenarnya. Tapi yang rawuh banyak ibu-ibu. Napa niki mboten kagungan bapak-bapak sedaya napa? Nggih. Jumlah bapak-bapak lebih sedikit daripada ibu-ibu. Nggih. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan Ustadz Yosi Al-Muzani. Beliau berkisah waktu beliau datang ke Temanggung, di sana ada pondok pesantren Abata. Pondok Abata itu pondok pesantren untuk rencang-rencang kita yang disabilitas, tunanetra, lajeng tunarungu, dan tunawicara. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa berbicara. Ada salah satu santri dari Blitar atau Kediri, saya lupa, diantar oleh ayahnya ke Pondok Abata untuk dididik di Pondok Abata. Selama ini putranya yang usia 8 tahun itu belum pernah bisa berbicara. Gagap pun tidak. Terus tidak bisa berbicara nyaris sama sekali. Kemudian 1,5 tahun di pondok, karena kunjungan pondok itu hanya setahun sekali. Begitu setelah 1,5 tahun di pondok, kemudian orang tuanya dari Jawa Timur, sang ayah menjenguk ke Pondok Abata itu. Kemudian ketika diberitahu bahwa ayahnya ini datang menjenguk, si anak ini dengan semangat berlari mendatangi ayahnya sambil terbata-bata bisa mengeja ayah gitu. Mendengar anaknya bisa mengucapkan ayah walaupun terbata-bata itu, basa Jawane menika napa istilahnya? Kontan langsung sang ayah itu bersujud syukur kepada Allah, menetes air matanya karena sejak 11 atau 9 tahun baru kali ini dia mendengar kata ayah dari anaknya yang kebetulan ditakdirkan tunarungu dan tunawicara itu. Ternyata Bapak Ibu, satu kali panggilan itu cukup membuat sang ayah yang selama ini barangkali sedikit air mata yang keluar, tiba-tiba air matanya tak tertahankan. Ternyata dipanggil ayah, dipanggil kakung, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Walaupun saya sendiri juga masih berdoa untuk menantikan dipanggil dengan panggilan yang sama. Tapi betapa kalau saya bertanya kepada bapak-bapak, jika sang ayah dari Jawa Timur ini mendapat satu panggilan ayah, sudah bisa merontokkan air matanya. Berapa kali bapak-bapak ini dipanggil ayah, bapak, abi oleh sang putra-putri penjenengan. Maka kalau bapak yang dari Jawa Timur ini satu kali panggilan ayah membuat dia sujud syukur kepada Allah, mestinya kita para orang tua yang hadir di sini, yang putra-putrinya setiap saat memanggil ayah, abi, bapak, pak maka mestinya kita memiliki kesyukuran yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2010 saat majalah Umi masih ada. Dulu adalah majalah untuk ibu-ibu, namanya majalah Umi. Walaupun saya langganan sejak saya SMA tahun 94. Lanang ning langganane Umi ya. Di majalah Umi tahun 2010 sebelum majalah Umi hilang, ada artikel indah judulnya Indonesia Darurat Ayah. Negeri fatherless, negeri yang kehilangan ayah.
Dituliskan di sana, Indonesia memiliki banyak bapak. Bapak-bapak banyak, tetapi ayah yang tidak banyak. Bapak adalah menunjuk pada hubungan, apa istilahnya, nasab Joko Pramono bin ibu-ibu binti Sinten gitu, itu bapak. Tapi bagaimana seorang bapak menjalankan fungsi keteduhan di dalam rumah tangga sebagai akwam, sebagai pemimpin, itulah peran bapak dalam bingkai keayahan. Indonesia, keterlibatan para bapak dalam membesarkan karakter anak sangat sedikit sehingga dikatakan negeri kita ini darurat ayah. Mudah-mudahan yang bapak-bapak yang rawuh ini adalah bapak-bapak yang memiliki kepedulian yang kuat terhadap masa depan anak-anaknya. Maka tadi Ustadz Ahmad Gunawan Al-Hafidz mengawali kajian kita sore hari ini dengan membacakan surat Luqman di hadapan kita sekalian. Ini sambil nunggu pembicara, baru transit di bawah, baru rawuh. Luqman bukanlah seorang nabi, tapi beliau figur seorang ayah yang layak menjadi teladan bagi ayah seluruh umat ini dalam membesarkan keluarganya. Saking indahnya didikan Luqmanul Hakim pada keluarganya, Allah mengabadikan nama Luqman dalam surah ke-31, surah Al-Luqman yang kita baca, kita hafal bersama-sama. Tentu itu adalah pelajaran berharga untuk menjadi lelaki hebat, tidak harus menjadi nabi, tetapi lelaki hebat bisa dimulakan dari ruang kecil yang bernama rumah tangga dengan menjadi ayah yang hebat, ayah yang menjadi idola, kebanggaan, teladan dan menggamit putra-putrinya beserta istrinya untuk menuju Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jika ada surga di dunia, itulah rumah tangga yang bahagia. Dan kebahagiaan rumah tangga ditentukan faktor terbesarnya adalah bagaimana suami, para ayah menjadi kepala sekolah yang handal menghadirkan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Mudah-mudahan pertemuan sore hari ini bisa menjadi penambah wawasan, penguat bagi para ayah dan para ibu untuk mendorong para ayah dalam menghadirkan cinta kasih fid dunya wal akhirah kepada keluarga. Kami atas nama keluarga besar pengurus daerah Ikatan Dai Indonesia Karanganyar mengucapkan jazakumullahu khairan katsir dumateng para bapak, para ibu yang sudah kepareng lenggah pada sore hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Darut Tauhid. Memang acara ini agak mendadak karena teman-teman DT menghubungi kami baru pekan yang lalu. Kemudian kami eksekusi tadi malam, kemudian juga didukung oleh Salimah, Kamila, dan teman-teman dari Askadina. Mudah-mudahan keberkahan acara ini senantiasa mengalir dalam kehidupan kita dan kami matur IKADI juga memiliki kajian rutin tiap Ahad pagi jam 7 sampai setengah 9 di Markas IKADI di Muhari Motor Papahan di Aula Pondok Pesantren Abdurrahman bin Auf. Ingkang wirunggan tiap Ahad bisa belajar sareng-sareng. Tapi Ahad besok libur karena acaranya kita bersamakan dengan acara sore hari ini. Ada pekan pertama materi parenting, pekan kedua materi fikih, pekan ketiga materi tafsir hadis, pekan keempat materi tafsir Quran, pekan kelima materi tematik. Mungkin bisa sarapan bareng di kantor IKADI Karanganyar. Mekaten sambutan kami sore hari ini. Ahlan wasalan, selamat datang di acara sore ini. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita sekalian. Langkah kita dihitung oleh Allah sebagai penghapus dosa dan peningkat pahala, dan keluarga kita dicatat oleh Allah
bersama di dunia dan kelak berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian sambutan dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Joko atas sambutannya. Hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah, sembari menanti Al-Ustaz hadir di majelis kita akan dengarkan 2, 3 atau mungkin 5 menit sharing baik tentang ayah oleh seorang ayah teladan yang juga menjadi kepala Madrasah Aliyah Ibnu Mubarak Karanganyar. Kita persilahkan Al-Ustaz Triwanto Sarjana Pendidikan. Falyatafaddal ilaihi mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok suaranya lapar ya, Bu? Kering dahar? Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu. Bentar lagi pembicara sudah rawuh, sudah datang. Kami akan memberikan sebuah prolog mawon. Ayah itu sosok yang luar biasa. Nggih mboten? Nggih, Pak. Jenengan sudah terbiasa atau sudah luar biasa? Meneng baik. Jadi ayah itu seperti kata ungkapan ya, like father, like son. Kalau bapaknya seperti itu, anaknya juga seperti itu. Kalau pengen lihat anaknya, lihat bapaknya. Nggih mboten? Ayah adalah sosok pembentuk karakter. Ayah adalah building knowledge untuk anaknya. Jadi sosok ayah ini adalah yang mengayomi anaknya. Jadi nanti kita akan membahas banyak hal tentang ayah. Jadi ayah ini istimewa bagi anaknya. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan tidak mengurangi rasa hormat yang gadah putra kecil, mohon bisa dikondisikan dengan baik. Jadi hari ini kita mendapatkan narasumber yang luar biasa hebat, Ayah Irwan panggilannya. Beliau luar biasa. Tadi malam saya sempat scroll sedikit tentang beliau. Ternyata luar biasa. Beliau juga seorang kayaknya aktor gitu ya. Saya lihat dalam profilnya aktor. Jadi nanti kita bisa simak semuanya. Nanti Bapak Ibu yang kami hormati, bisa ada interaksi antara jenengan sama pemateri. Gitu aja yang bisa kami berikan. Sekali lagi, bagi seorang ayah, marilah menjadi ayah-ayah yang terbaik buat anak-anak kita. Jadi ini fokusnya pada ayah mungkin ya. Jadi pembentuk karakter adalah ayah. Ngaten, terima kasih. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Ayah Tri sekarang kita panggilnya. Hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah. Berikutnya, ini adalah acara yang kita tunggu-tunggu, talk show parenting dengan tema Ayah Gamit Aku ke Surga, bersama Ayah Irwan Rinaldi, pakar parenting nasional. Dan telah hadir bersama kita Al-Ustadz Ardi Murcahaya Sarjana Psikologi yang akan memoderatori talk show sore hari ini. Oleh karena itu, kita persilahkan kepada beliau, falyatafaddal ilaihi mashkuran. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'imanhim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga siapapun yang Allah takdirkan bisa hadir di majelis ini, Allah ijabah doanya, Allah kabulkan hajatnya,
Allah mudahkan segala urusannya. Yang sedang ditimpa kesulitan Allah lapangkan, yang sedang ditimpa sakit Allah berikan kesembuhan, yang sedang diuji dengan kepedihan semoga menjadi penghapus dosa. Amin, amin. Apa kabar Ibu Bapak? Alhamdulillah kali ini Ika di Kabupaten Karanganyar, DT Peduli Kantor Pelaksana Program Solo, kajian Kamila dan juga Salimah Karanganyar bisa hadir menghadirkan tokoh yang istimewa, guru kita, pakar parenting nasional, Ustadz Ayah Irwan Rinaldi, yang mungkin Ibu Bapak yang dulu pernah menyimak filmnya beliau di YouTube masih ada Ustadz ya. Nanti bisa di-search Sang Murabi. Nah inilah dia Murabi kita semua. Dan hari ini beliau datang ke Karanganyar untuk mengajarkan atau berdiskusi bersama tentang bagaimana menjadi orang tua yang dirindukan, menjadi orang tua yang didambakan agar tidak gagal menjadi orang tua. Alhamdulillah tadi kami sempat berkeliling kota Soleh, mohon maaf kalau Ayah Irwan sedikit terlambat. Nah, dan tadi kita sempat ke Solo di Panularan, kemudian berpindah ke Klaten, dan saat ini kita bisa diperjumpakan di Masjid Agung Madaniyah Karanganyar. Ini Bapak yang baik, agak sedikit mengubah tema atau mungkin mengaransemen tema itu ya. Iya. Tema yang diberikan panitia adalah Ayah pamit aku ke surga. Oh iya, baik. Jadi ternyata kalau di dunia pengasuhan begitu ya ayah ya. Ternyata peran ayah itu sangat luar biasa. Kalau kita sering mendengar Syekh Yusuf Al-Qaradawi pernah mengatakan Al-Um Madrasatul Ula, bahwa ibu itu adalah guru yang pertama, sekolah yang pertama. Tapi di setiap sekolah pasti ada kepala sekolahnya. Dan kepala sekolah itu adalah ayah. Dan kekompakan antara guru dan kepala sekolah sangat dipentingkan. Karena kalau ayahnya kemana, gurunya kemana, anaknya kemana. Nah, maka mungkin di waktu yang singkat ini kita akan menyimak pemaparan dari guru kita, Ayah Irwan Rinaldi, tentang ayah pamit aku ke surga, dan juga akan kita modifikasi dengan tentang keayahan dan juga kekompakan dalam pengasuhan anak-anak kita. Dan ayah bunda yang baik, mungkin nanti di tengah-tengah sesi akan ada kotak berjalan ya, kotak berjalan yang diedarkan oleh rekan-rekan dari DT Peduli. Mohon bisa diberikan sedekah terbaiknya karena saat ini kita berada di penghujung hari terbaik dan di tempat terbaik dan di waktu saat yang terbaik di Sayyidul Ayyam hari Jumat, kemudian di penghujungnya dan suasana yang syahdu mendung gerimis adalah masa-masa saat diijabahnya doa. Maka nanti ketika ada petugas yang mendatangkan kotak infak ke hadirin semua bisa diberikan infak terbaik. Baik, langsung saja kita simak paparan dari gurunda kita, Ustadz Ayah Irwan Rinaldi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, yang pertama saya merevisi dulu adalah saya bukan ustadz ya, ibu dan bapak ya. Jadi belum sampai ke makomnya ustadz ya. Yang kedua adalah bukan pakar ibu dan bapak. Jadi kalau kita bicara soal pengasuhan, semua kita ini adalah pakar yang Allah berikan semua ilmu tentang anak-anak kita, masing-masing kita sama. Jadi kalau ingin juga menggunakan kata pakar, berarti ini adalah pertemuan para pakar. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Sepakat Ibu-ibu? Jadi ibu-ibu pakar, bapak-bapak pakar, saya pakar juga.
Ya, jadi ini pertemuan para pakar. Pertemuan para pakar yang dihadiri oleh anak-anak pakar. Nah, gitu Bapak Ibu ya, yang nanti anak-anaknya akan menjadi pakar insya Allah. Kita mau diskusi sebenarnya ayah dan bunda dalam waktu yang insya Allah Allah mudahkan ini urusan seorang laki-laki yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dipanggil oleh anaknya ayah atau bapak atau abah atau panggilan-panggilan yang lain. Ya, ibu dan bapak ya. Seorang laki-laki yang kita mau diskusikan ini, yang ibu dengan laki-laki ini, itu perbedaannya ada 2.200 perbedaan. Ibu ngerasa ada perbedaan dengan suami? Ada? Nggak berani jawab. Gitu ya, ada 2.200 perbedaan. Jadi dengan laki-laki yang bernama ayah ini, ibu-ibu sebenarnya akan frustasi kalau ibu-ibu selalu mengatakan ke suami, ya, jadi ibu-ibu dengan 2.200 perbedaan antara ibu dengan kami yang sebelah kanan ibu ini, berarti kalau nanti ngurus anak, ngasuh anak, jangan selalu minta, Mas, kapan kita samanya? Nggak bakalan sama. Orang 2.200 perbedaan, ya bunda ya, gitu. Nah jadi apa sebenarnya dalam persoalan kita ngasuh anak-anak? Sebenarnya ibu jangan minta kami untuk sama. Jadi jangan juga minta kami untuk berubah. Yang bisa merubah kami ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Tugas ibu adalah menerima seterima-terimanya kondisi yang dihadirkan Allah kami yang sebelah kanan ini. Jadi biarlah Allah yang mengurus perubahan yang ada di diri kami. Tugas ibu hanya sederhana, menerima paket lengkap ilahi. Ya, gitu bunda ya. Menerima paket lengkap orang yang di samping ibu. Yang mungkin pernikahan dari hari ke hari ada saja yang baru dalam diri kami. Kalau kemarin ngoroknya jenisnya itu dangdut, ngoroknya mungkin karena tekanan kehidupan yang semakin hebat, mungkin ngorok kami udah ngoroknya jenisnya yang lain. Gitu Ibu ya. Jadi terimalah paket ini. Ya benar. Baik. Saya karena waktunya nggak terlalu banyak, Bapak Ibu. Judulnya ini adalah 7 rahasia agar ayah dicintai anaknya. Jadi kalau kita mau memeriksa ayah, apakah ayah mencintai anak, jangan pernah tanya ke ayahnya. Karena semua ayah akan mengatakan, saya mencintai anak saya. Jadi kalau apakah anak mencintai ayah, tanya ke anaknya. Tanya ke anaknya, apakah kamu merasa dicintai oleh ayahmu? Nah itu berarti, kalau anaknya bilang, iya aku merasa dicintai ayah, berarti memang ayahnya mencintai anak-anaknya. Ini 7 rahasia ayah bunda. Jadi ini sebenarnya udah nggak rahasia lagi berarti. 7 rahasia ini mudah-mudahan waktunya bisa kita sama-sama sampai selesai. Nah saya tulis di bawah, ayah itu tak harus hadir setiap saat, tapi hadir pada saat yang tepat. Setuju ibu-ibu? Serius ini setuju? Jadi kalau ayahnya nggak hadir jangan marah-marah. Nggak apa-apa. Nah gitu ya. Kalau bapak setuju? Ayah nggak harus hadir setiap saat? Hadir pada saat yang tepat? Setuju ya Pak? Setuju. Alhamdulillah. Lebih ringan kerjanya Pak. Gitu ya. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, ini kita kalimat yang saya tuliskan ini, ayah hadir setiap yang tidak harus setiap saat itu, sebenarnya nanti kita mau eksplorasi bahwa anak-anak kita itu memang sesuai dengan tahap perkembangannya, ada saatnya di mana dia membutuhkan ayah memang yang hadir setiap saat, tapi ada saatnya di mana dia nggak membutuhkan ayah, Bapak Ibu ya. Dia hanya membutuhkan ayah secara psikologis, tapi nggak butuhkan ayah secara fisik. Ada tahap-tahap tertentu. Saya ambil contoh ya Ibu dan ayah. Ada tahap tertentu di mana anak-anak misalnya di usia sekitar 2 tahun sampai sekitar 4 tahun sampai 5 tahun, itu dia sebenarnya tidak membutuhkan ayah secara fisik. Artinya kalau ayahnya nggak ada di umur itu secara fisik, anak-anak nggak terlalu berkeberatan. Tapi anak-anak sangat membutuhkan ayahnya secara psikologis di umur itu. Nah gitu Ibu ya, Bapak ya. Jadi ada umur tertentu yang saya sebutkan itu Allah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya buat ibu masuk surga.
Yang umur 0 sampai umur 7 tahun itu. Umur di mana memang ibu konsentrasi habis-habisan untuk menghebatkan anak ibu. Lalu peran ayahnya gimana Ayah Irwan? Peran ayah secara fisik sebenarnya bisa ibu gantikan di usia-usia itu. 0 sampai berapa tadi Bun? 0 sampai 7 tahun. 0 sampai, kalau anak perempuan itu 0 sampai 5 tahun, anak laki-laki 0 sampai 6 sampai 7 tahun. Karena proses kematangan anak laki-laki dan perempuan berbeda. Ya, oke. Baik. Nah, apa kebutuhan anak terhadap ayah? Sederhananya begini Bapak dan Ibu, para ustadz. Ustadz, tolong ingatkan saya kalau ini ada yang salah ya. Kebutuhannya terhadap ayah itu, anak terhadap ayah, mau laki-laki perempuan, dua sebenarnya. Kebutuhan namanya tokoh, itu kebutuhan fisik. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian kebutuhan peran namanya psikologis. Nah ini saya tuliskan Bunda, kalau ada anak yang nggak bisa dinego sebenarnya ayah. Umur-umur dia 8 sampai 15 tahun itu, dia nggak bisa siap kalau dia nggak punya ayah secara fisik, nggak punya ayah secara psikologis. Gitu ya Bunda ya. Jadi dia butuh 8-15 tahun itu, anak laki-laki dan perempuan, apalagi anak laki-laki, apalagi anak perempuan, dia butuh ayah yang secara fisik gitu Bapak Ibu. Masalahnya badannya ayah. Dan butuh juga ayah secara psikologis. Nah, kenapa Bapak Ibu usia 8 sampai 15 tahun ini pekerjaan kita Bapak dan Ibu garis besarnya cuma dua, 8 sampai 15 tahun. Apa tugas kita yang dua ini? Melaki-lakikan anak laki-laki dan memperempuankan anak perempuan. Tugas kita cuma dua, 8 sampai umur 15 tahun. Jadi ibu dan bapak konsentrasi di umur itu. Kalau Ayah Irwan bagaimana dengan persoalan akademis dan persoalan kognisinya yang lain-lain? Sebenarnya ayah dan bunda, kalau kita mengurus kelaki-lakian anak laki-laki, nanti persoalan kognisi itu akan ikut ayah. Persoalan kognisi, persoalan akademis itu akan ikut. Nah, kalau di umur 8-15 tahun ini, nah idealnya itu Bapak Ibu ya, idealnya kalau dia nggak punya ayah, nah nanti umur 19 tahun ke atas, 20 tahun ke atas, yang terjadi sekarang di Indonesia, anak laki-laki, badannya laki-laki, tetapi secara perkembangannya tidak laki-laki. Itu ayah ya. Jadi ini saya sebutkan ini ayah, ini real, ini resmi dari negara kita, bukan penelitian saya, tapi penelitian negara. Banyak sekali anak laki-laki yang usia 20 tahun ke atas, dia laki-laki secara fisik, gitu Bapak Ibu ya, tetapi nggak ada tanggung jawabnya, nggak ada kemandiriannya, nggak ada keberaniannya, gitu ya Bunda ya. Kalau usia fisiknya 19 tahun, 20 tahun, usia perkembangan kematangannya itu di bawah usia 20 tahun. Nanti kalau anak laki-laki kita di usia 8 sampai 15 sampai 20 tahun tidak sempat kita laki-lakikan, kemudian dia menikah, gitu ya Bunda ya. Ketika dia menjadi seorang suami, dia muncullah menjadi seorang suami yang dalam istilahnya keayahan itu absent husband. Absent husband itu suami yang absen gitu Bapak dan Ibu. Suami yang absen itu adalah suami yang hadir secara fisik, tapi nggak hadir secara psikologis. Gitu Bunda ya. Apa contohnya? Suami yang sukanya flight tidak fight. Suami yang suka nunda-nunda. Gitu ya Bunda ya. Suami yang susah bertanggung jawabnya. Suami yang hadir secara fisik, tapi dia nggak bisa melindungi istrinya. Gitu ya Bunda ya. Kenapa ini Bapak Ibu? Kenapa muncul laki-laki yang seperti itu? Karena di usia 8 sampai 19-20 tahunnya, kita lupa, ayahnya lupa untuk simulasikan kelaki-lakian. Jadi bukan menceritakan kelaki-lakian, tetapi mempraktekkan kelaki-lakian. Itu ya Bunda ya. Nah, usia 8 sampai kasih banyak. Kasih Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Masih ada Ustaz yang lain? Udah ini aja. Oke, baik Ustaz. Baik. Nah, jadi tugasnya apa ayah Bunda? Maaf Ustaz, hari diri ya. Kalau yang ayah ini fisik sudah ya ayah ya. Fisik ayah ya, fisik. Kebutuhan anak. Yang kebutuhan ayah anak terhadap ayah ini spiritualnya
Apa nih contoh spiritual kebutuhan anak? Contohnya, kalau anak 0 sampai 7 tahun atau anak ayah mulai dari 6 sampai 7 tahun sampai umur 10 tahun, secara spiritual dia butuh dari ayahnya apa contohnya? Kalau anak laki-laki, dia ingin melihat ayahnya sholat subuh ke masjid. Gitu Mbak ya? Gitu ayah ya? Dia ingin melihat ayahnya beragama itu seperti apa. Itu ada di umur-umur sekitar namanya umur memais, umur tamyiz, umur transisi. Gitu Bapak Ibu ya. Karena itu kebutuhan secara spiritual anak laki-laki khususnya. Gitu Bapak Ibu ya. Anak laki-laki, anak perempuan di usia sekitar 7 sampai usia 10 tahun, apa yang dibutuhkan secara spiritual kepada ayahnya? Dia ingin mendengarkan ayahnya membaca Al-Quran setiap hari. Mau 2 menit, mau 3 menit. Itu kebutuhan spiritualnya dia. Gitu ya Bunda ya. Buat apa itu? Nanti ketika di umur selanjutnya balik ke atas, dia tidak terlalu susah kita urus persoalan spiritualnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau boleh saya mengistilahkan, nanti anak 0 sampai 7 tahun ini, dia butuh ayah secara psikologis, secara spiritual untuk apa Bapak Ibu? Jadi ya. Jadi umur misalnya 0 sampai 7 tahun kebutuhan ayah secara spiritual apa anak-anak? Yang ibu pernah rasakan kebutuhan anak spiritual anak apa di umur 0 sampai 7 tahun? Ayah, apa yang ayah rasakan? Kalau boleh sebenarnya saya mau diskusi banyak tapi waktunya sudah nggak terlalu mengizinkan. Saya jawab aja Bapak Ibu ya, secara teorinya anak 0 sampai 7 tahun itu bagi dia tanda petik nih Ibunda ya, ayah ya. Bagi dia ayah itu wakilnya Allah di muka bumi. Gitu Bapak Ibu ya. Tanda petik nih. Jadi keberagamaan anak 0 sampai 7 tahun itu sangat tergantung seperti apa keberagamaan ayahnya. Gitu Bapak Ibu ya. Gitu ya. Ya, oke, baik. Nah, ini kebutuhan anak secara spiritual berbeda setiap tahap perkembangannya. Kira-kira berbeda Bapak Ibu? Berbeda? Berbeda. Ya. Kalau secara emosional berbeda kebutuhan anak terhadap ayahnya. Setiap tahap perkembangannya berbeda? Berbeda. Ya Bapak Ibu ya. Secara emosional, ini yang contoh yang paling gampang ya Bapak Ibu ya. Anak laki-laki secara emosional dan secara intelektual, kalau usia 10 tahun ke atas, itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau ada persoalan anaknya di umur itu, jangan ibu selesaikan. Yang menyelesaikannya siapa? Bapaknya. Gitu Bapak Ibu ya. Kenapa bapaknya yang menyelesaikan? Karena 10 tahun ke atas, anak laki-laki dan perempuan membutuhkan ketegasan dan ketegaan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau dia nggak dapat ketegasan dan ketegaan, nanti umur 20 tahun ke atas, anak laki-laki dan bapak dan ibu, dia bisa amar ma'ruf tapi dia nggak bisa nahi mungkar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi anak laki-laki bapak ibu nanti umur 20 tahun ke atas, kalau dia nggak pernah belajar mendapatkan ketegasan, ketegaan di umur-umur yang tadi saya sebutkan itu, nanti umur 20 tahun ke atas, dia akan menjadi follower orang. Gitu Bapak Ibu ya. Dia akan mengikuti apa kata temannya. Dia tidak bisa mengatakan tidak kepada tidak, iya kepada iya. Dia akan menjadi korban narkoba, dia akan menjadi korban homoseksual, dia akan menjadi korban lesbi, dia akan menjadi korban pelecehan seksual dan lain-lain. Kenapa? Karena kita tidak melatih kemampuan kelaki-lakian anak laki-laki kita untuk mengatakan tidak kepada tidak, iya kepada iya. Nah, jadi ibu, nanti umur 10 tahun, kalau ada persoalan anak-anak ibu, ibu bilang, dia bilang, Bun, aku ada masalah gitu. Bunda terima aja, tapi bilang ke anak bunda bahwa bisa nggak kita bicara dengan ayah. Nah gitu Bapak Ibu ya. Nah, baik. Waktunya masih ya. Jam 5. Sampai jam 5, jadi 10 menit lagi Bapak Ibu ya. Selebihnya saya kirim WA ke Bapak dan Ibu. Ya, slide-nya belum selesai. Jadi kebutuhan anak terhadap ayah 5 ini Bapak Ibu ya. Ini saya ambil contoh intelektual. Kalau intelektual apa contohnya kebutuhan ayah terhadap anak? Yang tadi saya contohkan. Anak ibu bapak terhadap bapak ini ya, ibu tolong ingatkan ayahnya. Kalau nanti dia umur 10 tahun tadi apa?
Ibu jangan selesaikan masalahnya. Ibu bilang ke ayahnya, Mas, mau ya bantu tolong selesaikan masalah anakmu. Nah kalau ayah, kebutuhan anak terhadap ayah, intelektual anak terhadap ayah di umur 10 tahun ke atas, apa Bapak Ibu? Ajarkanlah dia seperti Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Nak, fikirkanlah apa pendapatmu, kata Nabi Ibrahim. Kalau di ilmu keayahan kita mengatakan anak laki-laki 10 tahun ke atas, kalau dia ada masalah kita sampaikan kepada anak kita, nak tolonglah berpikir apa masalahnya, tolong analisa bagaimana cara jalan keluarnya, dan ambil keputusan apa yang harus kamu lakukan. Gitu ayah ya, secara intelektual. Jadi anak laki-laki 10 tahun ke atas itu, kita harus, ayahnya harus melatih BMM. Itu ayah ya, berpikir, menganalisa, dan memutuskan. Nah, baik, tinggal 5 menit lagi nih ayah. Nah ini kebutuhan ayah terhadap anak, saya urai sedikit Bapak dan Ibu. Ini di usia 0 sampai 7 tahun. Ya, di usia 0 sampai 7 tahun, kebutuhan terhadap ayah. Nah, di yang pertama itu saya menuliskannya maternal bonding. Jadi usia berapa kira-kira ibu? Kalau ibu punya anak, usia yang terbaik yang Allah berikan itu usia sekitar 0 sampai 1,5 tahun, 0 sampai 2 tahun. Ya, namanya maternal bonding. Di umur 0 sampai 1,5 tahun itu ibu, kalau kebutuhan anak terhadap ayah, ibu khatamkanlah, usaha khatamkan sirah nabawiyah. Gitu ibu ya. Cerita tentang Rasulullah SAW, cerita tentang laki-laki yang hebat, cerita tentang sahabat-sahabat yang hebat buat anak laki-laki. Cerita tentang kakeknya, cerita tentang Pak D-nya, yang lain-lain tentang orang laki-laki. Karena kemampuan yang Allah berikan usia 0 sampai 2 tahun itu, ada namanya receptive vocabulary. Receptive vocabulary itu adalah kemampuan anak menyimpan yang luar biasa. Jadi anak simpan itu di usia 0 sampai 2 tahun, nanti adalah bahan buat Bapak untuk mensimulasikan di usia 8-9 tahun ke atas. Ya, baik. Nah, ini contoh saja ayah bunda yang soal pendengaran, hati dan lain-lain. Nah, ini saya tuliskan ayah dan bunda, mudah-mudahan ayah bisa melihat. Ini 0 sampai 7 tahun itu bentuk pengasuhannya stimulasi. Jadi 0 sampai 7 tahun itu ayah lewat 2 pekerjaan serius anak-anak 0 sampai 7 tahun. Apa kira-kira pekerjaan serius anak 0 sampai 7 tahun? Bermain dan berkisah, gitu Bapak Ibu ya. Bermain dan berkisah. Jadi ayah masukkanlah semua segala sesuatu lewat 2 hal ini. Yang paling menonjol di anak 0 sampai 7 tahun. Kalau ayah mau bermain dengan anak-anak di usia 2 tahun, ayah main gulatlah serius dengan anak 0 sampai 2 tahun, 2 tahun, nah 3 tahun. Tapi lewat main gulat itu ayah tanamkan ke laki-lakian. Apa contohnya Ibu dan Bapak? Bapak seringlah melakukannya di rumah. Kalau main gulat dengan anak umur 2 tahun, 3 tahun, itu Bapak Ibu ya, mungkin normalnya itu, main gulat itu masih normal itu sekitar 2 menit, 3 menit. Menit keempat, kelima, itu leher kita bisa dicekek sama anak laki-laki kita. Kepala kita biar tendang sama anak laki-laki kita. Tapi Bapak Ibu, pergunakanlah kesempatan itu untuk menunjukkan, kamu ini laki-laki nak. Gimana caranya ayah? Ketika dia tendang kepala kita pegang kakinya, dan kita sebutkan, nak, kaki laki-laki orang muslim tidak untuk menendang sembarangan. Ngerti nggak kira-kira anak laki-laki kita ayah? Ngerti nggak kira? Nggak ngerti, tapi dia simpan. Bahwa anak laki-laki itu kakinya begini. Anak perempuan itu kakinya begini. Anak laki-laki itu tangannya begini, kakinya begini. Itu ayah ya. Lewat berkisah, saya mengusulkan kepada para ayah, mulai 2 tahun sampai umur 7 tahun itu, bantulah ibu untuk menyelesaikan sirah nabawiyah. Apanya yang di dalam sirah itu Bapak dan Ibu? Ada sekitar 23 lebih kelaki-lakian Rasulullah SAW yang harus kita stimulasikan ke bawah sadar anak laki-laki kita dan anak perempuan kita. Khususnya anak laki-laki. Seorang Rasulullah SAW yang sederhana, pemberani, kemudian mandiri, bertanggung jawab, sederhana dan lain-lain. Ngerti anak laki-laki kita ayah? Nggak ngerti. Tapi apa tadi Bapak Ibu? Allah memudahkan, dia simpan, dan itu nanti akan kita gunakan di umur 9 tahun ke atas. Ya, baik. Kemudian ini umur 7 sampai 15 tahun. Nah, saya tuliskan di sini ayah, tugas ayah sebenarnya dibantu oleh ibu dan juga tugas sekolah.
Jadi kalau saya mengistilahkan ayah dan bunda, mudah-mudahan ini bisa kita terima. Kalau sekolah yang baik dan benar itu untuk usia-usia sekitar 8 tahun ke atas itu sekolah yang memperhatikan apa yang Allah sebutkan, innallah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Sesungguhnya mengurus anak laki-laki berbeda dengan mengurus anak perempuan. Setuju ya ayah ya? Jadi kalau ada sekolah yang ada anak usia 8 sampai umur 15 tahun, berarti sekolah yang baik dan benar itu, sekolah itu mengerti kalau kita tanya, wahai sekolah, saya bawa anak laki-laki saya masuk ke sekolah ini, boleh nggak jadikan bantu saya untuk menjadikan dia kelak kemudian hari menjadi Ishak dan Ismail. Kalau sekolahnya mengatakan, iya, sekolah kami pun akan menjadikan anak laki-laki ayah ini, kami bantu jadi dia Ishak dan Ismail. Berarti masukkan sekolah kita, anak kita ke sana. Gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada sekolah yang kita bilang, wahai sekolah, saya bawa anak laki-laki saya ini, boleh bantu nggak jadikan dia Ishak dan Ismail? Kalau sekolah mengatakan, Ismail yang mana Pak? Berarti nggak usah. Nah gitu Bapak Ibu ya. Meskipun playgroundnya luasnya 2 hektar. Meskipun di dalam kelas itunya itu AC-nya ada 2 atau 3 atau 4. Karena apa Bapak dan Ibu? Karena memang sudah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak-anak dan tugas kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pembentukan keperempuanan. Ibu-ibu pasti lebih tahu dari saya. Kalau anak laki-laki, tugas kita adalah melaki-lakikannya. Gitu Bapak Ibu ya. Targetnya kelak kemudian hari seperti Ishak dan Ismail. Gitu ya Bun. Kalau anak perempuan, apa target kita Bunda? Umur 8 sampai 15 tahun. Target kita cuma 4 ya. Ya Bunda ya. Target kita cuma 4. Bagaimana anak perempuan ini, anak perempuan kita 8-15 tahun, kita praktekkan bagaimana dia menjadi seorang Bunda Maryam, satu. Yang kedua Bunda, kata hadis Rasulullah, Bunda Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga Bunda Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah Bunda Aisyah binti Muzahim. Itu intinya tarbiyatun nisa, gitu ya Ibu ya. Jadi kalau anak 8 sampai 15 tahun, anak perempuan ibu, kalau ayahnya pulang, yang tugas menghidangkan teh manis apa itu bagusnya diserahkan ke dia. Atau dilatih anak perempuan Bunda. Kalau dia tanya, Bun, kenapa bukan ibu yang ngurus ayah? Nah kita bisa bilang, nah wahai Khadijah Bunda, hari ini kamu latihan menghebatkan rumah tangga ayahmu, supaya kelak kemudian hari kamu dengan gampang menghebatkan rumah tangga suamimu. Wahai Khadijah Bunda. Anak gitu Bapak Ibu ya. Ya sepakat ya ayah Bunda ya. Ibu-ibu sepakat untuk melatih ini. Bapak Ibu yang mulia Allah Ta'ala, bentuknya ini simulasi. 8-15 tahun itu simulasi. Bentuknya praktek. Jadi 8-15 tahun bentuknya praktek. Praktek menjadi kalau anak perempuan, praktek menjadi Khadijah, praktek menjadi Bunda Fatimah, praktek menjadi Bunda Maryam, praktek menjadi Bunda Aisyah binti Muzahim. Nah, ayah bunda yang Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan anak terhadap ayah. Pertanyaannya, ayah Irwan, bagaimana kalau di usia 0 sampai 7 tahun kami lupa melakukan ini? Nah, ada titiknya namanya di usia anak 7 tahun yang hitam ini. Ini namanya restrukturisasi yang pertama. Maksudnya gini Bunda. Titik umur 7 tahun itu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk membayar apa-apa yang tidak dia dapatkan di umur 0 sampai 7 tahun. Ya, Bunda. Nanti ada lagi titik yang kedua. Umur 14 tahun, itu kalau kita nggak sempat laki-lakikan anak laki-laki kita masih ada kemungkinan untuk membayarnya di umur 14 tahun. Ya, sudah selesai? Oh masih, baik. Baik, Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi kebutuhan anak terhadap ayah. Kalau kebutuhan ayah terhadap pasangan, ini sudah hafal ya Ibu ya? Menjadi sahabat hidup, benar itu, Bun? Benar? Ya, menjadi sahabat hidup apa lawan hidup? Sahabat ya, gitu. Nah, oleh sebab itu, kalau pasangan ayah ini jadi sahabatnya Bunda, berarti yang harus kita urus yang dua ini. Agenda sedunia dan agenda sesurga kita sama, gitu ya Bun ya? Ya, kalau nanti nggak sama Bun, agenda sedunianya nggak sama dengan agenda sesurganya, susah kita menjadi sahabat bagi pasangan. Ya Bun ya. Kemudian yang kedua adalah pakaian batin.
Iya Bun, pasangan Bunda, ayah ini, suami ini menjadi pasangan batin Bunda ya. Nah yang perlu kita urus adalah coba tanya ke Bunda, laki-laki yang bernama ayah ini masih nggak serumah dan sejiwa dengan Bunda. Iya Bun ya, masih nggak ketemu setiap hari secara fisik, ketemu juga jiwanya setiap hari. Supaya dia bisa menjadi pakaian batin kita. Itu ayah Bunda ya. Kalau ternyata kita serumah, ketemu secara fisik, tapi kita udah nggak ketemu secara jiwa, jangan-jangan udah nggak bisa menjadi pakaian kita. Pakaian batin itu untuk menutup ya Bunda ya. Kalau ada kelemahan dia kita tutup gitu ya Bunda ya. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kebutuhan ayah terhadap pasangan itu, kebutuhan kami terhadap ibu adalah agar anak-anak tidak menjadi father hanger dan daddy issues. Father hanger itu maksudnya apa Bapak Ibu? Anak laki-laki yang kurang mendapat perhatian dari ayahnya. Kalau daddy issues itu anak perempuan yang kurang mendapat perhatian dari ayahnya. Kalau father hanger itu dampaknya adalah di Indonesia sekarang anak laki-laki yang tadi saya sebutkan itu. Usia 16 sampai sekitar 20 tahun BKKBN menyebutkan potensi untuk homoseksualnya sangat tinggi di Indonesia. Kalau daddy issues itu adalah anak perempuan yang kekurangan peran dari ayahnya. Apa akibatnya Bun? Bunda bisa cek ke lamannya BKKBN. Penelitian BKKBN menyebutkan anak perempuan di Indonesia berusia 16 sampai sekitar 20 tahun, 19 tahun yang sudah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan, angkanya menyentuh hampir 70%. Gitu Bunda ya. Nah, apa sebabnya? Ini yang saya sebutkan itu. Ya, baik. Nah, baru kita bicara soal rahasia-rahasia untuk menjadi ayah hebat, supaya suami Bunda menjadi ayah yang hebat. Tadi sudah kita sepakati kebutuhan-kebutuhan ayah terhadap anak, terhadap pasangan. Kalau udah ini diselesaikan aja, nggak apa-apa. Nanti kita jawab. Ya. Dari rahasia yang pertama, Bapak dan Ibu, menjadi ayah yang hebat, ayah yang mencintai anak, ayah yang mencintai di anak itu adalah kekuatan spiritual. Sepakat ayah? Kekuatan spiritual? Nanti ustadz-ustadz dari IKD tolong ingatkan saya, ada banyak kitab sebenarnya yang menjelaskan kepada kita bahwa rumah tangga kita, pernikahan kita, persoalan pengasuhan kita, itu sangat tergantung dari seperti apa relasi spiritual suami ibu dengan Allah. Jadi kalau ada masalah ibu dengan rumah tangga, dengan suami sering bertengkar, dengan anak-anak sering gak kompak mengurus anak-anak, Bunda nggak usah datang dulu ke konselor, nggak usah datang dulu ke psikolog, nggak usah datang dulu ke psikiater, karena konselor, psikolog, psikiater lagi banyak masalah juga. Jadi jangan nama-nama masalahnya. Kemana Bapak dan Ibu? Yang paling penting, kalau bersoal terus bertengkar terus rumah tangga, mengasuh anak-anak nggak pernah kompak, kemana Ibu? Yang Ibu harus lakukan? Memeriksa hubungan spiritual suami kepada Allah. Itu kuncinya Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya pengasuhan itu, kalau boleh sedikit saya simpulkan pengasuhan itu, sebenarnya teori-teori pengasuhan itu nanti Bunda, ayah. Teori pengasuhan itu, teori komunikasi, itu nomor kesekian lah. Bunda ya, nggak usah saya sebutkan nomornya karena sensitif. Jadi yang paling utama apa Bapak Ibu? Tadi apa yang paling utama? Ibu pastikan ibu dorong suami Bunda untuk dekat dengan Allah. Mudah-mudahan masalah rumah tangga, masalah pengasuhan, mudah-mudahan nggak terlalu banyak. Lebih gampang kita menyelesaikan. Ibu dorong suami untuk sholat subuh ke masjid. Ibu dorong untuk suami ibadah-ibadah sunnah dikuatkan. Ibu dorong ajak suami qiyamul lail bareng-bareng. Ibu ajak suami untuk nangis bareng-bareng di hadapan Allah. Mudah-mudahan persoalan rumah tangga, persoalan pengasuhan, Allah mudahkan urusannya. Itu intinya Bapak Ibu. Jadi Ibu garis bawahi ini. Ya, nah ini rahasianya. Kami menjadi ayah ini mau tidak mau memang urusan pertama kami itu adalah bukan mencari material sebenarnya Bapak dan Ibu. Tapi urusan kami adalah memastikan kami punya hubungan dekat dengan sang pemilik dari anak itu. Siapa sang pemilik dari anak? Allah Subhanahu wa taala. Agak susah rasanya gitu Bapak ya, mengurus miliknya Allah tanpa kita mendekatkan kepada sang pemilik. Gitu ya Bunda ya? Setuju Bun? Oke. Nah, yang kedua, ini keterangan saja Bapak Ibu ya, spiritual anak itu dari spiritual ayah. Tadi saya sebutkan terutama di usia 0 sampai 7 tahun. Ya.
Kemudian yang kedua, rahasia yang kedua itu adalah komitmen. Komitmen itu apa ya Ustadz ya? Komitmen itu Janji. iya, istiqomah lah gitu Bapak Ibu ya. Istiqomah ya. Jadi komitmen itu bentuknya dua nih kepada Bapak-bapak. Dedikasi, pengorbanan, dan kemudian memang harus dipaksa atau tidak paksa dalam lelah keadaan atau tidak lelah keadaan, sadar tidak sadar, memang harus memberikan pengorbanan kepada dunia anak-anak atau kepada rumah tangga kita. Nah, komitmen itu ayah dan bunda ini keterangannya. Ini sebenarnya kalau waktu kita panjang, saya bikinkan ukuran komitmen ayah. Ini ayah bisa contreng nih Bapak Ibu ya. Seberapa besar komitmennya ayah. Tapi waktunya sudah nggak memungkinkan. Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga itu mengenali dan memahami anak. Jadi rahasia menjadi ayah yang hebat itu, yang nanti akan memudahkan ibu dengan ibu mengasuh anak-anak. Rahasia yang kedua adalah satu, mengenali. Mengenali itu fisik ya ayah ya. Mengenali anak secara fisik. Panjang tangannya kalau anak remaja itu kenapa nggak proporsional dengan panjang kakinya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian umur 9 tahun, 10 tahun, anak perempuannya sudah ada yang mulai membesar. Itu namanya mengenal secara fisik. Yang kedua, memahami perkembangan. Memahami perkembangan yang 4 tadi itu ayah. Apa tadi yang 4 tadi ibunda ayah? Spiritualnya, sosialnya, emosinya, intelektualnya. Itu ya Pak Ibu ya. Jadi tugas kita menghebatkan anak-anak adalah kita mengenal dan memahami anak-anak kita. Kalau ayah nanti berhadapan dengan anak ayah umur 3 tahun, 4 tahun, kalau anak ayah misalnya kita minta, Mas, makannya dihabiskan. Biasanya jawabnya, enggak. Mas, mandi, enggak. Gitu Bapak Ibu ya. Mas, minum, enggak. Padahal dia minum, padahal dia makan. Nah kalau ayah tidak memahami perkembangan emosinya, anak umur 4 tahun, 5 tahun, kita akan marah nih ke anak kita. Saya melakukannya Bapak dan Ibu. Dahulu anak umur 5 tahun, saya bilang, Mas, ayamnya dimakan. Jawabnya apa? Enggak. Mas, mandi. Enggak. Padahal dia mandi. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi apa Bunda? Kalau kita nggak paham, kita marah ini. Seperti saya bilang, Mas, ya Allah, kamu kecil-kecil udah ngelawan ayah gitu. Jadi apa Bapak Ibu? Sudah saya marah gitu, saya suruh lagi, ayo makannya dihabiskan. Jawabnya tetap enggak, gitu Bapak Ibu ya. Kenapa ayah? Karena umur 4 tahun, 5 tahun itu memang secara psikologis anak-anak memang sedang latihan. Latihan untuk menidakkan gitu Bapak Ibu. Kalau kita paham, Mas makan Mas, kita udah paham tuh. Mau dia jawab enggak 100 kali pun enggak ada masalah. Kita enggak akan marah, kenapa? Karena kita paham apa yang terjadi di anak kita. Baik. Nah ini contoh aja ayah bunda ya, mengenal dan memahami anak. Jadi mengenal tadi apa? Urusan ayah yang pertama lebih kepada fisik, kalau memahami lebih kepada yang 4 tadi itu. Ya, oke. Baik, ini contoh saja ayah dan bunda. Anak-anak umur 1 atau 0 sampai 10 tahun itu intinya ayah tugasnya hanya 3 ini. Tugas ayah hanya 3 ini. Ayah mengarahkan yang salah, ayah membiasakan yang benar, dan ayah mencontohkan. Hanya 3 itu tugas ayah. Jadi ibu-ibu tolong bantu kami, kalau punya anak 0 sampai 7 tahun, kalau anak kita salah, makan minum tangan kiri, tugas ayah apa? Mengarahkannya kepada yang baik. Jangan ibu bantu, jangan ibu dan ayah fokus kepada yang negatifnya. Jadi misalnya ini ibu ya, anak minum makan tangan kiri. Nah ibu jangan fokus ke kirinya. Ibu jangan bilang, kiri lagi. Jangan gitu ya bun. Tugasnya adalah, apa ibunda bilang, apa ayah bilang? Minum makan tangan kanan. Ya bunda ya. Jadi kenapa tugas kita mengarahkan di umur 0 sampai 7 tahun? Karena 0 sampai 7 tahun anak-anak akan salah terus. Betul bunda? Anak-anak tidak pernah susah dia untuk benar. Jadi semakin banyak anak 0 sampai 7 tahun salah, berarti semakin normal anak ayah dan bunda. Gitu ya. Karena semakin banyak dia salah, semakin banyak kesempatan buat para ayah dan ibu
untuk menunjukkan yang soleh mana, yang solehah mana. Setuju Ibu? Jadi kalau sekarang dia minum makan tangan kiri, bunda bilang, ayah bilang, Allah dan Rasulnya senang kalau anak makannya tangan kanan. Dia pindah ke tangan kanan. 5 menit kemudian dia makan dan minum tangan kiri lagi. Ayah dan bunda kalau dia umur 0 sampai 7 tahun bilang Allah dan Rasulnya senang kalau anak makan tangan kanan. Berapa lama ini ayah Irwan? 7 tahun lamanya Bapak Deni. 7 tahun kita bersusah payah untuk mengarahkan anak kepada soleh dan soleha. Insya Allah nanti umur 8 tahun, 9 tahun ke atas, bunda dan ayah nggak terlalu susah untuk mengurus anak-anak. Gitu bunda ya. Karena lapisan yang baik-baik itu sudah banyak kita berikan. Yang kedua adalah pembiasaan. Ya, pembiasaan itu adalah ayah kalau ada anak ayah yang positif yang dia lakukan, ayah melakukan, ibu melakukan pujian. Gitu Bapak Ibu ya. Kalau ada yang positif. Ibu pulang nanti kemudian anak ibu membantu 0 sampai 7 tahun dia bantu, "Bun, sini aku bawakan tasnya ibu." Jangan tidak peduli dengan peristiwa ini kalau anak 0 sampai 7 tahun. Apa yang kita lakukan? Ibu bilang, "Ya Allah, makasih anak sudah membantu membawa tas ibu." Kalau dia melakukan segala sesuatu yang baik, ibu jangan lupa membantu. Demikian juga para ayah. Kalau anak 0 sampai 7 tahun, dia bawakan handphone ayah, dia susun sepatu ayah. 0 sampai 7 tahun ayah berkali-kali teruslah memberikan pembiasaan kepada anak-anak kita. Untuk apa itu ayah? Nanti umur 9 tahun ke atas, 10 tahun ke atas, dia nggak bermasalah lagi dalam persoalan mengarahkan akhlak dan tingkah lakunya. Baik. Sudah. Baik. Nah ini anak 10 sampai 15 tahun. Ayah, ini secara garis besarnya saja. Kalau ayah dan ibu 10 sampai 15 tahun, tadi kalau 0 sampai 7 tahun tugas ayah 3 ya ayah. Mengarahkan, kalau dia yang salah arahkan yang benar, jangan fokus kepada yang salah. Kedua, membiasakan, kalau dia positif kasih pujian, kasih pujian, kasih pujian. Yang ketiga, ayah contohkan yang baik-baik di usia 0 sampai 7 tahun. Kalau 10 sampai 15 tahun, tugas ayah seperti yang Allah sebutkan di surat As-Saffat 102 itu. Contohnya bagaimana Bapak dan Ibu? Banyaklah berdialog dengan anak 8 sampai umur 15 tahun, 9 sampai 15 tahun. Kemudian jangan banyak memberikan instruksi, tapi lebih banyak memberikan bimbingan. Kalau anak ayah bunda umur 10 tahun ke atas, kalau dia habis makan, piringnya masih dia taruh di meja, bunda jangan biasakan ngomongnya gini, piring, taruh belakang, piring taruh di belakang. Kalau anak umur 10 tahun ke atas, 9 tahun ke atas, tepatkah seperti itu? Mungkin bagus bunda, ayah. Tetapi kalau bunda dan ayah melakukan seperti itu namanya instruksi. Jadi anak besok habis dia makan, piringnya dia taruh gini. Terus bunda bilang, kenapa nggak ditaruh ke belakang nak? Lagi nunggu instruksi. Gitu Bapak Ibu ya. Dan bukan ini yang kita inginkan. Gitu ayah ya. Makanya memang disarankan membimbing. Kalau boleh saya menyebutkan, ayah dan bunda, anak-anak kelas 4 SD ke bawah itu kalau di sekolahan, jadilah guru-guru menjadi teacher. Kalau 10 tahun ke atas, guru-guru nggak menjadi teacher lagi, tapi menjadi coach, gitu Bapak Ibu ya. Menjadi pembimbing. Kalau anak usia 8 tahun ke bawah, ibu dan bapak pinjamkanlah mulutnya 70%, kupingnya 30%. Tapi kalau anak-anak 9 tahun ke atas, ibu bapak pinjamkan mulutnya 30% saja, kupingnya yang 70%. Gitu ya bunda ya? Oke. Kalau nah ini ada beberapa 7 rahasia lagi Bapak Ibu, tapi waktunya sudah tidak memungkinkan. Sudah 17:15. Saya bacakan saja bunda. Yang pertama tadi adalah, apa yang pertama ayah dan bunda? Spiritual. Kemudian adalah komitmen, istiqomah menjadi ayah apapun yang terjadi. Yang ketiga adalah mengenal dan memahami anak. Susah ayah menghebatkan anak tanpa mengenal dan memahami. Gitu Bapak Ibu ya. Saya ambil contoh sederhana lah bun. Kemarin ini belum berapa lama saya pesen lewat online tongsis bun. Ayah, tongsis, tongkat yang untuk untuk foto-foto itu. Harganya cuma 35.000. Saya menyebutnya cuma 35.000.
Pesan online datang ke rumah. Ya, datang ke rumah, saya buka boxnya, saya periksa tongsisnya aman. Nggak ada yang cacat. Saya buang kotaknya ini ke tong sampah. Saya buang, saya lempar gitu Ibu. Pas saya ngelempar itu, dari kotaknya itu muncul keluar ada buku saku. Buku saku Bunda. Saya ambil buku sakunya itu, singkat cerita, itu buku saku jumlahnya 15 halaman tentang apa? Tentang cara menggunakan tongsis yang harganya cuma 35.000. Ada buku sakunya. Halaman pertama itu 15 checklist bagaimana cara memasang handphone yang baik dan benar. Bayangkan Bun, harganya cuma 35.000, itu ada buku petunjuknya. Halaman yang kedua, 15 checklist kalau handphone Anda miring. Halaman ketiga, keempat, kelima, saya nggak sanggup untuk melihat lagi. Kenapa Bapak Ibu? Saya membayangkan, ya Allah, ini alat harganya cuma 35.000, ada buku petunjuknya. Saya mengelola anak, diamanahkan anak, nggak punya buku petunjuknya. Kalau Allah cabut nyawa saya sekarang, bagaimana saya mempertanggungjawabkan depan Allah? Nah itu makanya tadi saya menyebutkan, salah satu rahasia ayah hebat itu, mau tidak mau, ayah memang harus tahu apa yang terjadi di anak-anak. Punya anak umur 7 tahun, apa yang berkembang. Punya anak umur 10 tahun, apa yang berkembang. Itu ayah bunda. Tadi saya mengibaratkan, mencontohkan ke tongsis, yang harganya cuma 35.000, ada bukunya. Sementara kita amanah Allah, yang nanti akan kita pertanggungjawaban depan Allah, kita nggak punya bukunya. Saya jujur Bapak dan Ibu, baru beberapa tahun terakhir ini, baru memiliki buku. Sekitar 10 tahun terakhir memiliki buku tentang kalau anak umur 7 tahun membangunkannya seperti apa. Kalau anak umur 10 tahun bagaimana cara memujinya sesuai yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Baik. Nah yang ketiga, keempat adalah konsisten. Konsisten itu istimroriyah ya Pak Ibu ya. Saya bacakan saja. Kemudian ini ada ukuran-ukurannya. Konsisten seorang ayah seperti apa. Kemudian yang kelima ini tugas ayah ini. Ayah bunda rahasianya. Mencintai anak, membimbing anak, dan menjadi teladan anak. Ya, ayah bunda ini. Baik, yang ketujuh, yang keenam, tugas ayah menjadi ayah hebat itu adalah mencintai ibu mereka. Setuju nih ayah? Setuju ya ayah ya? Setuju ya? Jadi agak berat kita untuk mencintai anak-anak, mengasuh anak-anak tanpa mencintai ibunya anak-anak. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ya. Baik. Nah ini yang ketujuh, rahasianya komunikasi. Jadi ayah yang hebat itu ciri-cirinya cuma dua. Kalau dia mendengar dengan empati. Kalau dia berbicara dengan respect. Kalau dia mendengar dengan empati, insya Allah anak bapak tidak akan punya rahasia apalagi yang nggak dia ceritakan kepada bapaknya. Kenapa? Karena kalau dia berbicara dengan ayahnya, ayahnya merasakan apa yang dia rasakan. Itu modal besar untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan anak-anak. Yang kedua adalah kalau kita berbicaralah dengan respect agar anak mau mendengar semua nasihat kita. Gitu ya bunda ya. Nah ini contoh saja. Ini Bapak dan Ibu ayo mendengar empati agar anak mau berbicara. Ini bagaimana cara empati terlalu panjang. Ayo berbicara dengan respect seperti apa. Nah Bapak Ibu yang milik Allah Subhanahu wa taala, panjang sekali. 7 rahasia ini yang baru mampu saya sharing ke Bapak dan Ibu, terbatas ilmu pengetahuan saya. Mudah-mudahan 7 rahasia ini dalam pertemuan kita yang pendek ini, mudah-mudahan Allah mudahkan seorang ayah bertugas untuk menghebatkan anak-anaknya baik secara spiritual, baik secara fisik, secara emosional, secara sosial dan secara intelektual. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali ayah Irwan ya. Tadi kita bicara tentang pengasuhan itu berarti ada pengarahan, kemudian pembiasaan dan keteladanan ya ayah. Saya teringat pada tokoh besar ayah, yaitu Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu berarti memiliki seorang ayah yang luar biasa. Betul ya? Siapa nama ayahnya Muhammad Al-Fatih? Murad II. Murad II. Bagaimana sang ayah Murad II itu mendeliver visi besar dari sebuah hadis Rasulullah ya,
bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik prajurit itu kepada anak-anaknya. Internalisasi nilai-nilai itu. Nah, itu Muhammad Al-Fatih yang sudah menaklukkan Konstantinopel. Nah, semoga nanti kelak para ayah di sini putra-putrinya ada yang menjadi Muhammad Al-Fatih jilid 2 gitu ya. Yang bisa menaklukkan siapa? Menaklukkan Al-Aqsa gitu ya. Membebaskan Al-Aqsa. Siap Bapak Ibu? Nah, kalau ngomong-ngomong soal Al-Aqsa Palestina, ada rekan-rekan kami dari DT Peduli yang akan membagikan inspirasi tentang program-program yang sudah dijalani DT Peduli di Palestina. Bapak Ibu, Indonesia merdeka tahun berapa Pak? Tahun 1945. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia siapa? Palestina. Dan sampai sekarang Palestina masih terjajah dan tepat hari ini 100 hari genosida oleh Zionis Israel di Gaza. Dan nanti sebelum ke tanya jawab, kita panggilkan dulu Bapak Kepala Kantor DT Peduli Solo, Bapak Dendi Prasojo, yang akan menjelaskan tentang program-program yang terupdate yang telah dilakukan DT Peduli di jalur Gaza. Kepada Bapak Dendi, kami persilakan. Bismillah. Izin Ayah Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi rahli sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kami dari DT Peduli izin pada kesempatan kali ini. Sebenarnya program ini merupakan salah satu program dakwah kita di DT Peduli bersama dengan IKADI Karanganyar. Di sini kita ada dua misi. Yang pertama adalah misi menyebarkan dakwah untuk pola pengasuhan orang tua yang baik. Alhamdulillah kita bisa menghadirkan Ayah Irwan yang bulan tadi ilmu yang disampaikan luar biasa dan semoga kita menjadi lebih baik menjadi orang tua. Yang kedua, kita juga di sini akan melakukan misi kemanusiaan, yaitu kami akan menyampaikan program-program DT Peduli di Palestina khususnya. Alhamdulillah kita sejak 2015 bersama jamaah Darut Tauhid dan donatur DT Peduli, kita sudah membangun masjid di Darut Tauhid, Masjid Darut Tauhid di Gaza. Dan qadarullah kemarin informasinya sempat terkena serpihan rudal dari Zionis laknatullah alaih, tapi alhamdulillah masih bisa digunakan. Kemudian kita juga di tahun 2021 kita membangun pabrik air minum di kota Gaza bersama dengan mitra NPC. Dan qadarullahnya informasi yang kami dapat, lokasinya juga dibom, 2 mobil tangkinya hancur, rusak, tidak bisa digunakan, walaupun gedungnya, pabriknya masih 80%. Tapi insya Allah kita akan terus memberikan bantuan kepada saudara kita. Kami DT Peduli berkomitmen untuk itu. Dan Bapak Ibu bisa melihat di brosur ini yang kami lakukan terkini. Bahkan kemarin juga Agim, guru kita semua hadir di salah satu pengungsian di Jordania, kurang lebih ada 50 warga Palestina di sana, tentunya dengan kondisi yang tidak senyaman di tempat kita. Ya Bunda, untuk Palestina ada 4 hal yang perlu kita terus upayakan dan istiqomahkan. Yang pertama adalah jangan pernah berhenti untuk menyuarakan kondisi Palestina terkini. Informasi yang kami dapat di Januari 2024 kemarin sudah 22.000 warga Palestina yang tewas. 9.000-nya diantaranya adalah perempuan dan 4.000-nya adalah anak-anak. Kemudian dari Kementerian Pendidikan ada 4.000 siswa yang tewas dan 300 lebih hancur sekolah yang hancur. Jadi dengan kondisi seperti itu tentunya kita harus terus menyuarakan agar seluruh dunia tahu bahwasanya saat ini Palestina sedang digenosida, sedang ingin dihancurkan oleh Zionis Israel. Oleh karenanya kita terus menyuarakan agar bisa informasi ini tersampaikan. Yang kedua, jangan pernah putus untuk mendoakan. Allahumma mansur ikhwanal muslimina wal muslimati fi Palestin. Allahumma mansur ikhwanal mujahidina fi Palestin. Itu harus nantiasa kita bacakan setiap
waktu-waktu ijabah doa, setelah sholat maupun yang lainnya. Dan yang ketiga, jangan pernah menggunakan produk-produk yang mendukung Zionis Israel. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah paham semua apa produknya. Dan yang keempat, jangan pernah berhenti untuk peka, peduli, berbuat, dan berjuang untuk saudara kita di Palestina. Sepakat ayah bunda? Jadi insya Allah untuk hari ini kami ingin mengajak ayah bunda berkomitmen untuk peduli, untuk peka dan berbuat, berjuang untuk saudara kita Palestina dengan menyisihkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita. Komitmen saja, tidak harus hari ini, bisa bulan depan, bisa 2 bulan ke depan sesuai dengan kemampuan ayah bunda sekalian. Berkenan ayah bunda yang ingin berdonasi komitmen 3 juta rupiah untuk program saudara kita di Palestina. Bagi yang berkenan bisa mengangkat tangannya, nanti dari pihak panitia akan mendatangi untuk mencatat nama dan nomor teleponnya. Untuk 3 juta rupiah untuk program Peduli Palestina melalui DT Peduli. Ada yang berminat, ayah bunda boleh acungkan tangannya, nanti panitia akan mendatang. Atau mungkin maju ke depan juga boleh, untuk bisa mengajak yang lainnya. Ada yang berminat 3 juta rupiah ayah bunda? Insya Allah ini akan kita salurkan dan kita berkomitmen terus untuk membantu saudara kita di Palestina melalui program-program DT Peduli. 3 juta rupiah ayah bunda, ada yang berminat? Mungkin terlalu besar nominalnya. 1 juta rupiah untuk saudara kita di Palestina. Ada yang ingin berkomitmen untuk berdonasi 1 juta rupiah untuk saudara-saudara kita di Palestina melalui program-program DT Peduli. Ada yang berminat ayah bunda? Boleh acungkan tangannya. Alhamdulillah. Monggo Bapak bisa maju ke depan. Kita berikan selayar. Panitia, ada yang bawa selayar kita. Nanti bisa foto dengan ayah Irwan. Sebentar mungkin. Bisa gitu Pak. Perkenalkan dari mana, terus motivasinya apa Pak? Iya, saya Sarjan dari IKD Karanganyar. Motivasinya jelas ya. Ya ingin membantu saudara-saudara kita yang saat ini betul-betul membutuhkan uluran tangan kita. Mudah-mudahan walaupun sedikit, paling tidak bisa meringankan. Insya Allah, saya kira itu. Ya, bisa di. Baik, ayah bunda ada yang berminat lagi, bisa maju ke depan. 1 juta rupiah untuk saudara kita di Palestina. Mungkin yang dari bunda ada yang berkenan 1 juta rupiah. Dari ayah bunda, dari ayah yang lain cukup. Terima kasih Pak. Nanti akan didata oleh tim DT Peduli. Baik, mungkin insya Allah kita akan selalu menyediakan tempat stand di belakang sana. Mungkin bagi ayah bunda yang mungkin agak merasa kurang nyaman kalau harus ke depan, kemudian juga mengacungkan tangan, kita menyiapkan tempat stand di belakang. Nanti bagi yang ingin berkomitmen hari ini, nanti bisa dicatat namanya, kemudian nomor teleponnya nanti kita akan follow up dari tim DT Peduli Solo, insya Allah. Terima kasih ayah bunda sekalian, jangan lupa terus doakan saudara kita di Palestina, jangan pernah menggunakan produk-produk yang mendukung Israel, dan terus suarakan berita-berita tentang Palestina agar Palestina sampai merdeka. Amin, Allahumma amin. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Deni Prasetyo selaku Kepala Kantor DT Peduli. Dan sekarang kita kembali ke sesi tanya jawab ya, ayah ya. Baik, ada voucher belanja. Ini khususnya buat ibu-ibu nih. Atau kayak yang bawa juga nanti kasihkan ke istrinya. Dari Wardah ya.
Silakan untuk satu penanya, ada yang mau bertanya kepada Ayah Irwan? Ya, dipersilakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Widi Ustadz dari Kebak Keramat. Nggih. Ini ingin bertanya tentang kebutuhan anak terhadap ayah tadi. Nggih. Di usia 0 sampai 7 tahun, ternyata anak itu siap tak punya ayah atau tokoh, tapi tak siap tak punya keayahan atau peran gitu nggih Ustadz. Jadi maksudnya ini berarti di usia 0 sampai 7 tahun itu keberadaan ayah itu tidak terlalu dibutuhkan, tapi perannya gitu nggih, perannya sangat dibutuhkan gitu nggih. Iya. Terus yang pengen saya tanyakan Ustadz, bagaimana cara mengenalkan sosok ayah gitu nggih, peran-perannya ayah yang dalam keluarga yang LDM, jadi tinggal berjauhan dengan ayah gitu nggih. Karena harus banyak peran ternyata yang dikenakan ibu untuk ayahnya gitu. Terus yang kedua, apakah cara yang bisa dilakukan nggih untuk menggantikan peran ayah yang di luar Jawa yang pulangnya itu harus 1 bulan sekali gitu nggih. Jadi benar-benar kehilangan sosok ayah mungkin nggih. Jadi bagaimana, apakah bisa digantikan dengan sosok yang lain atau harus tetap ayahnya gitu. Terus yang selanjutnya yaitu apakah ada nggih tanda-tanda khusus yang anak-anak itu kehilangan sosok ayah itu seperti apa? Kayak gitu. Iya, gimana Bun? Yang terakhir Bu? Tanda-tanda atau indikasi. Jadi anak ini kehilangan ayah, sosok ayah atau enggak itu seperti apa? Baik. Mungkin itu saja Ustadz yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Makasih banyak, saya jawab ya Ustadz ya. Iya Bun. Pertanyaannya banyak nih Bun ya. Yang pertama adalah 0 sampai 7 tahun. 0-7 tahun itu sebenarnya Bun butuh dua-duanya. Butuh dua-duanya. Tetapi kebutuhan anak sebenarnya lebih banyak kepada fitrah ibu. Fitrah ibu itu yang tender love itu Bunda, yang kasih sayang, ya apa. Ibu semuanya meletakkan dasar. Dasar tauhid, dasar akhlak, dasar ibadah semuanya ibu, karena memang kedekatan fitrah ibu dengan keadaan anak. Khususnya di usia 0 sampai sekitar 3 atau 4 tahun lah gitu Bunda. Jadi jawabannya adalah bukan ia nggak butuh ayah. Gitu ya, tetapi dia sangat membutuhkan ibu. Apalagi di umur 0 sampai 2 tahun. Nah tugas ayah sebenarnya Bun di usia 0 sampai 5 tahun itu, tugas ayah yang paling penting itu adalah membuat istrinya satu, aman secara fisik, nyaman secara psikologis. Karena istrinya sedang berjihad Bunda. Di usia 0 sampai 5 tahun, 0 sampai 7 tahun itu. Jihadnya luar biasa Bun. Tugasnya Bunda membuat alas, membuat dasar. Gitu Bunda ya. Contoh nih Bun. Kalau Bunda punya anak 0 sampai 1,5 tahun, kan terbiasa ya Bunda ya. Bunda mengurangi TV, mengurangi WA, mengurangi yang lain-lain. Karena konsentrasi Bunda adalah usia yang paling baik sepanjang hidup anak itu ada di sini. Usia yang paling baik itu kenapa? Karena kehebatan anak itu adalah dekapan Bunda. Pendengarannya, penglihatannya, hati nuraninya ada di dekat Bunda. Itulah sebabnya kenapa Bunda, saya sebutkan tadi, 0 sampai 1,5 tahun itu, Bunda coba usaha khatamkan Sirah Nabawiyah. Ngerti anak-anak kita nggak ngerti, tapi itu yang kita masukkan ke telinganya, gitu loh Bunda. Bunda memperbaiki tahsinul Qur'annya. Jadi Bunda ketika Bunda gendong anak, Bunda kan nggak sambil nonton TV, tapi Bunda mengisinya dengan apa? Misalnya dengan murojaah hafalan, gitu Bunda ya. Kenapa itu? Karena waktunya pendek, bener Bun. Hanya 0 sampai 1,5 tahun.
untuk memberikan dasar ini. Bunda mengatakan begini, kalau lagi gendong anak 0 sampai 1,5 tahun, ini sih bunda-bunda sudah lakukan insya Allah. Kan seperti gini, megang bayi, ya, megang anak bunda. Dan bunda saking nggak maunya, bunda nggak fokus ke anak, kan bunda sering gini. Kalau lagi yang gendong anak, terus bunda kan megang tangannya anak. Terus bunda kan bilang, nah nanti tangan ini kalau sudah besar, jangan memegang sesuatu yang dilarang sama Allah. Kan itu yang bunda sering omongkan ke anak-anak. Bunda pegang lagi matanya, nah nanti kalau sudah besar, jangan kamu pernah menggunakan matamu kepada sesuatu yang Allah tidak senang. Bunda pegang lagi mulutnya, bunda pegang lagi kakinya. Itu yang saya sebut tadi bun, jihadnya bunda itu memberikan dasar. Kalau misalnya sudah terdengar suara azan 5 waktu, 0 sampai 1,5 tahun kan bunda selalu mengatakan gini ke bayinya. Meskipun bayinya itu tidur. Gitu bunda ya. Lagi tidur bayinya kan bunda bilang gini, Mas, sudah azan, waktunya salat zuhur. Dalam rangka apa ini bun? Membiasakan jam biologisnya. Jadi nanti bunda 0 sampai 1,5 tahun secara jam biologis anak sudah nggak ada masalah dengan 5 waktu. Nanti umur 2 tahun anak nggak masalah dengan 5 waktu. Ketika dia umur 8-9 tahun, yang bangun pagi itu bukan kita yang bangunkan dia sholat subuh. Tapi dia sudah bangun sendiri. Dari mana dia bangun sendiri? Karena pembiasaan yang bunda lakukan selama hampir 6 tahun. Jam biologisnya. Itu dasar bunda. Gitu ya. Nah makanya saya mengatakan bukan ayah nggak penting. Tapi tugas ayah yang paling penting di umur 0 sampai 7 tahun adalah memastikan istrinya itu nggak mikirin soal kontrakan siapa yang bayar gitu loh. Gitu. Istrinya nggak mikiri ini makan kita apa. Gitu loh bunda. Tugasnya ayah yang paling utama di usia itu adalah membuat istrinya nyaman secara psikologis. Suaminya itu nggak kurang-kurang memuji dia setiap hari, gitu loh bun. Suami istrinya lagi gendong anak, terus suaminya bilang, ya Allah dek, makin punya anak kok makin cantik, gitu loh. Itu butuh tuh ayah, butuh itu. Kemudian sudah mulai mau tidur, dia istri sudah istirahat, ngomong anak, terus kemudian mau tidur, sang ayah bilang, ya Allah, aku belum pernah ngelihat mata secantik mata kamu, gitu loh, gitu ya. Gitu. Itu penting buat istri. Supaya apa? Supaya ruh jihadnya dia harus berkorban selama 7 tahun membuat dasar-dasar tadi, Bunda. Dasar emosional. Misalnya gini, dasar emosional contoh ya, Bunda. Kalau anaknya nangis, bayinya nangis, kan ada sekitar 5 jenis tangis anak-anak di usia dini itu. Dan Bunda akan bilang gini, nangis ya nak. Kamu sedih ya nak. Gitu ya Bunda ya. Ini kan perlu pengorbanan ya Bun ya. Perlu Bunda baca ini. Kamu marah ya anak. Ngerti nggak anak-anak kita? Tapi nggak ngerti. Tapi kita sudah memberikan namanya kosa rasa. Anak dari kecil sudah banyak ngerti dia Bun. Sedih seperti apa, marah seperti apa, kecewa seperti apa, khawatir seperti apa, takut seperti apa. Kelak kemudian hari umur 9 tahun ke atas, dia orangnya nggak cuek Bun. Kalau ada apa-apa dengan tetangganya, dia gampang empatinya. Kenapa gampang empatinya? Kita sudah tanamkan itu berkali-kali di umur-umur 0 sampai 7 tahun. Nah gitu Bunda ya. Nah, jadi Bunda kalau bukan nggak butuh ayah, tapi butuh ayah. Gitu ya. Baik. Kemudian gimana dengan LDR? LDR itu tadi Bun saya menyampaikan. Anak-anak itu kebutuhan ayahnya 0 sampai 8 tahun. Yang tadi Bunda ya. Sebenarnya kalau nggak ada ayahnya, secara syariat ayahnya memang harus berjuang mencari uang mungkinnya gitu Bunda ya, mencari ma'isyah di luar tempat yang lain. Kebutuhan fisik 0 sampai 7 tahun Bunda bisa handle. Bisa Bunda handle tuh Bunda, kebutuhan fisiknya. Tapi kebutuhan psikologisnya sebenarnya dia nggak bisa Bunda handle. Gitu Bunda ya. Gimana caranya? Bunda bisa sampaikan kepada anak itu misalnya gini. Lampu di rumah Bunda mati malam-malam. Gitu Bunda ya. Dia kan butuh tuh Bun, butuh secara peran seorang ayah yang akan mengatakan kepada dia, tenang, tenang, lampu mati, tanggung jawab ayah. Tapi ayahnya nggak ada. Itu bukan kebutuhan fisik, tapi kebutuhan psikologis. Ayahnya nggak ada, terus gimana Bun? Apa yang Bunda lakukan? Handle Bun. Bunda bisa bilang sama anak, Mas, masih ingat nggak kalau ayah lampu mati, itu ayah gimana? Nah, Bunda cerita tuh, tapi tentang ayahnya. Itu Bunda ya, tentang psikologis. Nah Bun, kalau anak-anak Bunda yang kalau sudah usia 8, 9 sampai umur 14, 15 tahun, memang Bunda, kita nggak ada negosiasi sebenarnya kebutuhan secara fisik dan secara
psikologis. Karena anak laki-laki butuh betul laki-laki secara fisik itu seperti apa. Laki-laki marah itu seperti apa, dia butuh tuh Bun, ngelihat mukanya seperti apa, tangannya seperti apa. Laki-laki ideal takut itu seperti apa, dia butuh ngelihat secara fisik. Gitu Bunda. Nah, gimana Ayah Irwan? Suami saya jauh, gitu ya. Gimana caranya? Belajar kita dari Bunda Hajar, Bun. Bunda Hajar kan Nabi Ibrahim jauh ya Bunda ya. Tapi Nabi Ismail kan butuh Bun. Ketika dia usia sudah usia 9, 10, 11, 12 tahun. Apa yang dilakukan Bunda Hajar? Yang bisa Bunda bisa contoh? Kebutuhan terhadap fisik dan psikologisnya nggak bisa dinego. Gimana caranya Bunda Hajar? Bunda Hajar selalu bicara dengan kabilah-kabilah yang lewat, yang datang ngambil air Zam-Zam. Bunda Hajar selalu bertanya gitu ya Bunda ya. Kamu kabilah dari mana? Menjawab kabilah itu kami dari sini. Kabilah kamu ini kehebatannya apa? Kemudian kabilah itu menjawab kami hebat berburu. Boleh nggak ajarkan ke Ismail? Itu kebutuhan fisik dan psikologisnya nggak bisa Bun. Bagi anak umur 10 tahun ke atas, kebutuhan terhadap ayah fisik dan psikologis 100% no discount. Jadi gimana Ayah Irwan, ayah yang nggak ada? Boleh minta bantuan sama orang lain. Seperti Bunda Hajar minta bantuan kepada para kabilah itu. Nah, minta bantuannya ke siapa Ayah Irwan? Bisa minta bantuan kepada saudara-saudara Bunda, saudara kita. Kalau di kota agak susah ya Bun ya, karena saudara-saudara kita jauh. Nah, itulah sebabnya tadi saya mengatakan Bun, carilah sekolah yang mengerti tentang bagaimana melakikan anak laki-laki dan memperempuan anak perempuan. Carilah sekolah yang gurunya laki-laki, setidak-tidaknya bisa memerankan bagaimana perannya ayah. Itu Bunda. Carilah guru perempuan yang setidak-tidaknya dia bisa memerankan bagaimana peran ibu. Gitu ya Bunda ya. Jadi carilah sekolah. Nah, oleh sebab itu Bun, kalau saya mencari sekolah itu bukan lihat fasilitas yang pertama, tapi lihatlah kompetensi dan kompetensi gurunya. Gitu Bunda ya. Jadi lihatlah kemampuan gurunya sebenarnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oh, ada lagi Bun. Ciri-ciri anak-anak yang kekurangan ayah gitu ya. Ya tadi itu Bun. Kalau misalnya anak umur 7 tahun biasanya dilihat dari anak-anak kurang percaya diri. Gitu Bun ya. Minderan. Gitu Bunda. Kalau disuruh dia nggak terlalu bisa maju ke depan karena tidak terbentuk itu tadi Bun karakternya yang harusnya ayahnya menceritakan. Kalau anak laki-laki dan perempuan di usia 15 tahun sebenarnya gampang dilihat. Kalau anak laki-laki kecenderungannya tidak laki-laki Bunda, itu memang dia pasti ada masalah dengan ayahnya. Misalnya anak laki-lakinya penakut Bun, anak laki-laki tidak bertanggung jawab, anak laki-laki suka ngeles gitu loh Bun, misalnya suka menghindar gitu Bunda. Nah ini berarti ada yang tadi saya sebut dengan father hanger itu Bunda, yang anak laki-laki. Anak perempuan apa contohnya Irwan? Gampang kalau anak perempuan itu Bun, yang paling berat itu adalah persoalan seksual Bun anak perempuan. Dia sangat rentan sebenarnya di dalam persoalan pergaulan anak perempuan. Karena apa Bun? Dia nggak punya contoh Bun. Laki-laki ideal itu seperti apa, yang harus dia hormati, yang harus dia segani itu seperti apa, dia nggak mendapatkan contoh dari ayahnya. Nah banyak sekali Bun kasus-kasus anak perempuan ini yang kemudian sering kita, yang tadi saya sebutkan itu Bunda, yang dari BKKBN itu, anak perempuan yang kemudian sudah tidak lagi, yang sudah melakukan hubungan suami istri tadi itu Bun, penelitiannya itu hampir 45% itu persoalan dengan ayah. Jadi dia nggak mendapatkan gitu loh Bun, sebagai cinta pertama dari ayahnya, nggak mendapatkan pujian dari ayahnya. Jadi kalau ada yang memujinya Bun, itu gampang sekali mempengaruhi anak-anak perempuan kita gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf kalau kurang-kurang ya Bun. Satu lagi bisa Ustaz? Baik, satu lagi Bunda. Karena sudah mau dekat maghrib, berarti ya, singkat saja. Oh, iya. Oh, bisa Bunda dulu ya. Iya, silakan Bunda. Sebelumnya mohon maaf, perkenalkan sama Yanti. Saya mau menanyakan bagaimana untuk kita ke anak yang berkebutuhan khusus itu tadi aja. Itu aja. Maaf sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Barangkali satu lagi dengan ayah ya. Barangkali singkat saja ayah.
Assalamualaikum Mohon warahmatullahi maaf, saya wabarakatuh. duduk di atas nih. Mohon maaf Ibu. Nggih. Mohon maaf Tat, ini luar biasa sebenarnya. Tapi udah agak terlambat karena anak udah besar. Iya, tapi tidak apa-apa, ilmu nggak ada. Ini yang kami tanyakan tadi, kami masih agak bingung. Bagaimana melaki-lakikan laki-laki dan memperempuankan perempuan. Karena sementara ini kebanyakan yang kami pahami, kalau anak perempuan itu dekatnya nanti dengan ayah. Terus anak perempuan dengan ayah, anak laki-laki dengan ibunya. Sehingga kadang, oh karena ini ya biarlah gitu. Sehingga proporsinya tidak sama. Nah ini tadi dikatakan harus melaki-lakikan laki-laki gitu. Ini kan tugas ayah. Nah ini contohnya yang bagaimana? Contoh, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih banyak ayah dan bunda yang Ada dua pertanyaan ayah tentang bagaimana melaki-lakikan anak laki-laki dan satu lagi dari bunda tentang anak berkebutuhan khusus. Iya Bun. Bun, kalau saya jawab gini Bun. Kalau saya sepanjang saya mendampingi anak-anak yang spesial, anak yang istimewa, pertama Bun, sampaikanlah ke diri Bunda bahwa kalau Bunda ditakdirkan Allah mendapatkan anak yang istimewa, itu Bunda dipilih khusus oleh Allah. Jadi bukan orang yang lain. Berarti Bunda memang juga istimewa. Itu yang paling utama Bun. Itu yang paling utama. Yang paling berat itu Bun adalah kita punya anak istimewa, tapi kita nggak bisa menerima gitu Bun. Itu yang paling berat. Itu yang pertama. Jadi sampaikanlah ke diri kita bahwa kita ini adalah ibu yang istimewa dengan Allah mentakdirkan ada anak yang istimewa. Itu satu Bun. Karena penerimaan itu akan memudahkan, melapangkan hati kita untuk menemani anak-anak yang istimewa ini. Yang kedua Bun, ayo kita sampaikan kepada yang di samping. Maksudnya kepada pasangan bahwa ini amanahnya berdua buat kita. Gitu Bunda ya. Jadi artinya jangan sampai suami mengatakan, ya wes kamu urus aja, aku nyari uang tok gitu ya. Ini susah nih Bun. Jadi yang kedua adalah sampaikanlah bahwa ayo kita pegangan tangan, kita dua-dua ini adalah orang yang istimewa dipilih Allah. Tidak dari sekian ribu orang, kita berdua yang dipilih Allah untuk dapatkan anak istimewa. Itu yang kedua Bun. Yang ketiga Bun, fokuslah kepada sesuatu yang paling istimewa dari anak istimewa. Sepanjang yang saya tahu Bun, sepanjang yang saya kerjakan, anak-anak istimewa apapun spesialisnya, apapun spesialnya, dia Allah berikan kemampuan mengingat yang luar biasa. Jadi kemampuan yang menghafal luar biasa. Saya punya banyak kasus Bun yang saya dampingi. Ya, kalau saya mengusulkan kepada bunda dan para ayah yang punya anak-anak yang istimewa, menurut saya fokus aja kepada kekuatan menghafal Bun. Kekuatan menghafal dia luar biasa. Jadi jangan fokus ke yang lain. Kalau yang lain itu standar aja Bun. Soal apa gitu standar gitu ya. Fokusnya adalah minta latihan misalnya Bunda kalau menghafal itu latihan untuk menghafal gitu Bunda ya. Atau mungkin dikhususkan ada guru tahsin, guru tahfiz gitu Bunda. Karena kemampuan yang paling hebat adalah di kemampuan dari menghafal. Jadi konsentrasi di situ aja Bun. Insyaallah ya. Allahu a'lam bishawab. Ayah, makasih banyak ayah. Yang pertama itu nggak ada kata terlambat yang jelas. Nggak ada kata terlambat. Ya. Yang kedua adalah bagaimana contohnya melakukan anak laki-laki. Yang pertama itu kita ambil rujukannya. Anak laki-lakian itu seperti apa? Seperti yang ada di dalam kehidupan Rasulullah SAW. Contoh misalnya apa ya? Laki-laki itu suka menolong. Gitu ya. Jadi berarti kalau anak ayah memang harus dipraktekkan menolong. Kalau ilmunya ayah, kalau mau menanamkan karakter kelaki-lakian itu anak laki-laki, lakukan secara intens, jangan sampai kurang dari 30 kali. Atau kurang dari 21 kali. Jadi misalnya ayah, melatih kelaki-lakian laki-laki ayah untuk menolong misalnya, jangan sekali. Lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi. Secara teorinya 21 kali sebenarnya ayah. Kalau sudah 21 kali, mudah-mudahan salah satu kelaki-lakian yang sedang ayah kerjakan, laki-laki yang suka menolong itu, mudah-mudahan akan internalisasi ke dalam dirinya. Mudah-mudahan akan menjadi kepribadian. Ya. Jadi ayah patokan kita, ayah coba 21 kali. Ya, jangan jaraknya jangan lama-lama ya. Jadi misalnya ini anak nggak suka menolong, anak laki-laki ayah misalnya nggak suka menolong. Besok nggak usah diceramahi. Besok kasih PR sama dia untuk menolong orang. Misalnya gini, Mas, ayah punya uang segini, Bo ya kamu tolong apa?
Itu ayah ya. Besok kasih lagi, besok suruh dia menolong lagi, besok tolong menolong lagi. Secara ilmu karakter ya sebenarnya 21 kali itu sudah berubah dari karakter menjadi saksiah sebenarnya, menjadi kepribadian. Nah, itu salah satu contohnya ayah gitu. Jadi wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan kita bisa lakukan ini kepada anak laki-laki kita yang mungkin sudah terlanjur kita nggak pernah memberikan contohnya yang laki-laki. Maksud nggih, Mas? Ya, luar biasa sekali. Tapi waktunya memang sangat singkat, Ayah Bunda. Dan semoga yang singkat ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua untuk menjadi orang tua yang dirindukan sehingga kita bisa menggamit anak-anak kita menuju surga. Dan sekedar informasi bagi yang ingin mendapatkan ilmu bersama Ayah Irwan, besok masih ada satu sesi lagi bersama Ayah Irwan. Semoga seatnya masih ada. Silakan nanti menghubungi ke YBM Permata Hati. Kita akan ada seminar parenting di Hotel Megaland Solo. Waktunya jam 8 pagi hingga jam 11. Jadi masih ada satu sesi lagi. Barangkali yang hari ini belum sempat bertanya dengan Ayah Irwan, belum sempat dapat door prize, besok masih ada satu sesi lagi, seminar parenting masih bersama Ayah Irwan Rinaldi di Hotel Megaland Solo. Cuma seminarnya berbayar Bapak Ibu. Tapi berbayarnya cukup terjangkau. Nanti bisa langsung menghubungi di call center DT Peduli. Ya, seperti itu. Baik, langsung saja kami kembalikan kepada MC acara ini. Jazakallah khairan katsiran, kita ucapkan untuk Ayah Irwan dan juga Kak moderator yang telah membersamai kita sampai detik ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat sehingga kita bisa menyusun, membangun mahlinggi rumah tangga dengan lebih baik daripada sebelumnya. Khususnya seorang ayah jadi ayah terbaik dan seorang bunda